Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ridhaka wa ma'rifat. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul, bertemu kembali dalam rangka ngaji. Kalau di pondok pesantren salaf ini di Kombong ini antum ngaji pasaran nih. Kalau ngaji pasaran biasanya cepat, tapi kita bedain lah sekarang, pelan-pelan aja. Sesuai yang sudah dijadwalkan, antum ngaji usul fikih. Nanti si Fadil, Yudi, Ahmad, Irwan. Ini nanti ada ilmu pengantar kalau di kampus ya. Ilmu pengantar fikih, ilmu pengantar usul fikih. Nah, hari ini kita ngaji sesuai dengan jadwal. Kita ngaji usul fikih, tapi mabadiknya. Maksudnya dasarnya ilmu fikih. Nanti kita ngaji dengan sesi-sesi yang akan nanti kita bahas setelah. Pelan-pelan aja. Ini semuanya udah. Sebelum kita ngaji, kita baca surat Al-Fatihah. Fatihah kita tujukan kepada pengarang kitab Waraqat, Imam Juwaini dan Imam Jalaluddin Al-Mahali. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ulama-ulama kita kecipratan berkahnya, diberikan pemahaman, diberikan mudah untuk masukin ilmu ke dalam otak kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa suhada'i wa salihin wal ulama'i khususan. Sayyidillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu udah ada kitab. Semuanya udah pegang kitab kan? Iya kitab. Murah kan? Iya, online itu 7.500 ya. Iya murah, tapi isinya Masya Allah luar biasa. Ngaji apa kita hari ini? Ngaji kitab Waraqat. Kitab Waraqat, kitab usul fikih. Sebelum kita nanti bahas belakangnya, itu kita kenalan dulu dengan kitab, pengarang kitab, sejarah kitab, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar. Jangan sampai nanti antum ngaji kitab nggak tahu pengarang kitabnya, nggak tahu sejarahnya. Kebanyakan sekarang begitu, main ngaji-ngaji. Kitab Waraqat yang antum pegang mungkin beda cetakan atau beda redaksinya. Kadang-kadang ada yang kurang, ada yang apa. Makanya kudu ngaji sorogan supaya nanti biar ketahuan
Apa kurang atau lebih dari huruf-huruf yang dicetak itu kan kita nggak tahu. Karena punya kitab dua nih, satu sama ini dua kitab Walcott. Karena redaksinya kadang-kadang beda. Insya Allah nanti kita sama-samain. Kita kenalan dulu dengan pengarang kitab Waraqat. Kitab Waraqat dikarang oleh Imamul Haramain, Imam Al-Juwayni. Pernah dengar namanya? Pernah? Ya pernah. Imam Juwayni, beliau punya asli atau punya nama aslinya. Antum catat nih. Bikin kayak kertas kayak anak gitu nih. Nanti keterangannya dicatat. Imam Juwayni punya nama asli. Beliau mengarang kitab Matan Waraqatin. Asli nama beliau adalah Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abi Muhammad Abdillah. Cepetan. Asli nama Imam Juwayni adalah Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abi Muhammad Abdillah. Udah. Bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwayni. Beliau lahir di bulan Muharram tahun 419 Hijriah. Wafat tahun 478 Hijriah. Kalau dihitung dengan tahun Masehinya 1028 Masehi itu lahirnya. Wafat tahun 1085 Masehi. Berarti berapa deh? Sekitaran umur berapa? 59 ya? Iya 50. Iya 59. Berarti Imam Juwayni ini tidak terlalu tua banget ya. Iya 59. Imam Juwayni ini kalau kita kiaskan atau kita ambil contoh sekarang ini, beliau adalah guru besar di suatu universitas kayak kampus antum tuh, UIN. Imam Juwayni adalah guru besar di Al-Madrasatun Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah itu kayak universitas negeri yang didirikan oleh pemerintah. Kalau universitas negeri itu kan dosen-dosen ini kan dibayar oleh pemerintah. Nah, Imam Juwayni ini beliau guru besarnya di kampus. Al-Madrasatun Nizamiyah itu dulu di bawah naungan dinasti Buwaihi namanya. Dinasti Buwaihi ini punya aliran Syiah Ismailiyah. Nah, runtuh, dinasti Buwaihi runtuh, lalu digantikan dengan dinasti Saljuk namanya.
ada Wazirul Nizam setelah dari dinasti Buwayhi turun kepada dinasti Saljuk. Akhirnya berganti yang tadi alirannya Syiah berganti dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Imam Juwaini ini bermadzhab Syafi'i. Beliau di situ guru besarnya lah. Bisa kita gambarkan kan kalau guru besar itu Masya Allah keilmuannya tuh. Di mana itu madrasah Nizamiyah pertama itu didirikan di Baghdad di Irak. Sekarang Irak. Setelah di Baghdad itu banyak penyebarannya nanti didirikan lagi di daerah Naisaburi, daerah Iran. Terus ada di Mosul. Ada lagi itu di daerah kemarinya di Mashhad. Nah, Anda pernah ziarah sama siapa? Sama Om ente, kalau bahasanya Om. Ini Fadil orang Papua nih. Anda pernah ziarah itu ke daerah Mashhad? Iya itu dia. Nah, Imam Juwaini ini punya pengaruh luar biasa di kampus. Jadi pengaruh keilmuan di kampus atau di madrasah Nizamiyah. Yang kita tahu kan banyak alumni yang keluar dari madrasah Nizamiyah seperti ulama hebat Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lulusan kampus Nizamiyah ini. Imam Ghazali pernah berguru juga kepada Imam Juwaini. Nah, kemarin tahun berapa itu? Iya, dulu kita pernah ziarah ke mana sama omnya Fadil itu ke makom Imam Al-Ghazali. Dari daerah Mashhad itu daerah dekat Iran Mashhad, terus ke makomnya Imam Al-Ghazali 2 jam perjalanan naik bis. Alhamdulillah pernah ziarah ke makam Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali pernah menuntut ilmu. Nah, itu gurunya itu Imam Juwaini. Masya Allah. Nah, Imam Juwaini ini mengarang kitab redaksinya Matan Waraqat. Nah, Waraqat ini disarahkan juga. Ada matan yang antum lihat tuh di pinggir itu. Matannya, terus di tengahnya itu yang nah itu sarahnya. Redaksi Matan Waraqat ditulis oleh Imam Juwaini. Lalu disarahkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kitab karangan beliau itu yang duet luar biasa. Kitab tafsir Jalalain dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ini Imam Jalaluddin mensarahkan Matan Waraqat karangan Imam Juwaini. Kitab yang berkaitan dengan apa? Waraqat itu berkaitan dengan usulul fikih. Jadi awal pertama kali dasar-dasar ilmu usul fikih. Antum kagak usah kecil hati, walaupun ini kitab dasar tapi luar biasa. Kalau umur antum berapa sekarang? Ada yang 30 ada. Kalau umur 30, ente harus balik belajar matematika 1 ditambah 1, ya bisa jadi malu mah nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalkan umur 30
balik ke dasar ngaji Fathul Qori, Safina, ente gak usah malu lah. Luar biasa, mantap, berkah. Apapun kitabnya, mau dasar, tapi insya Allah kita ambil dasarnya dulu, karena kan penting buat antum ninar. Kita ambil dasar-dasarnya juga, walaupun dasar, insya Allah luar biasa, luar biasa. Ayo kita buka halaman, berarti halaman 2 ya. Diartikin, diterjemahin, silakan pakai bahasa Arab Pegon, atau kalau si Yudi ini mungkin pakai bahasa Latin aja di samping-sampingnya itu. Iya, di samping-sampingnya aja. Atau ditulis di kertas, nggak apa-apa. Yang penting paham. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Fahadhihi waraqatun qalilatan. Kecepatan nggak? Fahadhihi waraqatun qalilatun tastamilu ala ma'rifati fusulin. Tastamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fikri. Dan yantafi'u biha al-mubtadi wa ghairuhu, wa dhalika ay lafzu usulil fikhi mu'allafu minal ifrati al-muqabili litarkibi wal jam'i. Udah. Kalau ente deal mah gak usah diharokatin. Kalau ada huruf jernya gak usah, norak banget ente. Wal jam'i gak usah diharokatin, kosongin aja. Masa ada huruf jer ente masih gak tahu juga. Lanjut, wal mu'allafu yu'rafu bima'rifati ma ullifa minhu. Fal aslu huwa mufradul juz'il awwali ma yubna alaihi ghayruhu, ka aslil jidari ay asasihi, wa asli sajarati ay tarafiha as-sabiti fil ardi. Pengantarnya dulu nih. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Iya, masuk situ. Dekat Fadil. Ya, di situ dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak pakai bahasa Jawa ya, takutnya nggak pada ngerti ente. Pakai bahasa Indonesia aja. Oke. Si Fadil juga bingung ngomong Indonesia juga.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Imam Juwaini memulai dengan mengarang kitab Warqat, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah menjadi tradisi ulama dalam hal mengarang kitab, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mengikut kepada Al-Quran. Al-Quran yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Nah, di kitab ente apa? Wa ba'du apa amma ba'du? Sama. Nah, yang beda ngomong aja. Wa ba'du apa amma ba'du? Ya. Nanti kita tahu bedanya. Amma ba'du. Biasanya ulama-ulama itu menjadi tradisi juga kalau mengarang kitab, menulis kitab itu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu menulis dengan Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya dan seterusnya. Ditulis lagi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalimat ini biasa lazim kita ngaji ya. Dan kita biasa dengar pengarang-pengarang kitab itu memulai dengan kalimat hamdalah dan salawat. Kayak Safinatun Najah, Kasifatus Saja, itu biasa dengan tradisi seperti itu. Tapi beda gaya. Imam Juwaini ini memulai bismillah tanpa lagi menulis dengan alhamdulillah dan sholawat, langsung amma ba'du. Untuk kita sebagai santri atau dengan keilmuan kita yang mungkin gak seberapa, gak usah suzon sama ulama model-model Imam Juwaini, khusnuzon aja kepada ulama. Kenapa? Beliau Imam Juwaini sudah melafadzkan hamdalah, sudah melafadzkan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad secara verbal. Artinya beliau sudah mengucapkan tapi tidak ditulis dalam teksnya. Nah itu kalau bahasanya, ini calon lawyer nih, calon pengacaranya, pengacara kan? Bahasa pengacara itu secara verbal, jadi tidak dituliskan di teks. Nah ini kita nggak usah suuzon. Beliau sudah mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalam dan seterusnya. Ini gaya dan nggak usah suuzon. Fahadhihi waraqatun qalilatun. Inilah lembaran-lembaran yang sedikit. Wah ini lagi nih. Antum ada alfan. Fahadhihi waraqatun qalilatun. Biasanya juga, ngomong biasanya, ulama-ulama dengan gaya dan stylenya masing-masing. Ada ulama Basrah biasanya ulama-ulama yang dari Basrah itu wajib menggunakan fa. Jika ada kalimat amma ba'du, maka setelah amma ba'du wajib mereka membubuhkan huruf fa-nya di situ. Kayak amma ba'du fahadhihi waraqatun qalilatun. Ini ulama Basrah karena memang
Alfa multazimatun bizikri. Ini menjadi kaidah ulama-ulama Basrah. Kalau dalam segi ilmu nahunya kayak Alfiyah Ibnu Malik, ya, ada dalilnya tuh kayak ada yang apa? Yang ngomongin fa. Gimana? Wahatu dil faqalla fi nasrin ila lam yaku qaulun ma'aha qad nubila. Nah itu bicaranya masalah huruf fa doang. Kadang-kadang di Jumat itu khotib Jumat biasanya ngomong gini kan, amma ba'du faya ibadallah faya ayuhal hadiru. Nah make fa di sini ngikutnya ke mazhab ulama Basrah. Berbeda dengan ulama-ulama Kufah. Ulama Kufah maka usahlah pakai fa. Kalau memang dalam kondisi-kondisi tertentu. Kayak hadis dari Nabi itu. Wa ba'du ada huruf fa-nya. Berarti fa dibubuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini mah ciri khasnya. Ciri khas ulama-ulama. Ulama Basrah selalu membubuhkan fa setelah amma ba'du, tapi kalau ulama Kufah mereka nggak pakai fa. Fahadhihi waraqatun qalilatun. Inilah lembaran-lembaran. Waraqat itu lembaran-lembaran sedikit. Ini waraqat jamak kalimat jamak ditafsirkan atau disarahkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli jamak taksir killah. Ada jamak taksir kan dibagi menjadi dua, jamak taksir killah dan jamak taksir kasrah. Jamak taksir killah itu dari 3 sampai 10, jamak taksir kasrah dari 10 sampai tak terhingga. Ini ilmu nahunya. Nah, gimana tuh? Nanti alfiyah nih. Alfiyahnya juga ada. Jamak taksir. Af'ilatun af'ulun summa fi'la summa ta'af'alun jumu'kilah. Itu. Ini kan 500 sudah. Alfiyah. Tinggal 500 lagi. Itu dalil alfiyah tentang jamak taksir. Af'ilatun af'ulun summa fi'la summa ta'af'alun jumu'kilah. Oh, guru mantap nahu. Sebab kalau kata ulama-ulama nahu itu man fatahun nahwu fadakal akhasu wa fahmuhu likulli ilmin muflisun. Kalau orang baca kitab dia nggak pakai atau nggak bisa nahwu, maka kayak orang gagu, susah ngomongnya, dalilnya nggak kuat. Dalam pemahamannya pun wa fahmuhu likulli ilmin muflisun. Dalam pemahamannya pun pemahaman likulli ilmin dari setiap ilmu muflisu itu tumpul. Jadi itu yang si Irwan ini udah apa 500 ini pernah sorot, pernah nyetor ya di Medan, pernah di Medan nyetor 500. Fahadhihi waraqatun qalilatun. Ini lembaran-lembaran yang sedikit. Tastamilu ala ma'rifati fusulin, yang mengandung pengetahuan beberapa fasal-fasal. Min usulil fikih, dari pembahasan usul fikih. Nanti usul fikih dijelasin di belakangnya. Yantafi'u biha, usul fikih ini bermanfaat
Al-Mubtadi'u bermanfaat pertama untuk pemula. Ya, kita pemula lah. Wa ghairuhu dan selain pemula. Makanya sampai kalau usah kecil hati deh. Nggak usah kecil hati